Usman Al-Bantani, beliau adalah pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum. Kiai, tadi Anda juga sudah men-share bahwa mendukung terhadap boykot Trans 7, kemudian meminta Chairul Tanjung juga untuk meminta maaf dan sebagainya. Ini perspektif secara detail Anda bagaimana nih tentang dunia pesantren ini? Tadi juga sudah dikatakan oleh Kiai Mukti Ali. Silakan, Kiai. Kalau tadi saya hanya minta maaf dari Trans TV, juga Pak Chairul Tanjung untuk meminta maaf secara langsung pada Kiai Anwar Mansur. Sekarang ditambahin Kang Mas Yusuf. Jadi harus ada upaya hukum. Kang Mas Taufik CH, SHMH dan teman-teman juga dari PBNU untuk bagaimana memproses hukum ini. Kalau bisa sampai dicabut itu izin siar daripada Trans 7 itu. Karena ini sudah bukan hanya berusaha memarginalkan dan mendiskreditkan, saya kira ada upaya-upaya terorganisir untuk membuat citra pesantren secara umum, bukan hanya Lirboyo, agar tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang diminati oleh masyarakat Muslim, juga dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dan saya kira tidak berlebihan. Bahkan tadi saya lihat itu Ketua Umum PBNU, Kang Mas Yusuf, Kang Mas Yahya Sakub itu sambil terlihat mau menangis. Karena memang ini sangat menyentuh beliau. Saya kira ya, mungkin kata Kang Mas Yusuf bisa jadi itu mau menangisnya bukan karena kasus itu, tapi kasus lain. Tapi saya kira karena ini adalah menyangkut hal-hal yang sangat terkait dengan diri beliau sebagai seorang santri. Karena beliau mondok juga itu di Kerapiak dan di lainnya. Saya kira setiap santri itu tidak pernah merasa diperbudak oleh kiainya ketika ada di pesantren. Dia mau gotong royong, roan dan lain sebagainya itu sukarela. Bahkan kiai itu kadang-kadang hanya mau memerintah pesantren itu santri-santri yang ada di dalamnya aja. Santri-santri yang bukan di dalam itu santri yang memang dia tidak mendarma baktikan untuk ada di dalam kiai, itu kiai kadang-kadang nggak mau nyuruh. Itu tradisi pesantren begitu. Karena kalau kiai pesantren Salafiyah itu ada santri dalam yang biasanya ada di dalam kiai, memang dia datang untuk mengaji, tetapi biasanya dia selain mengaji memang di dalam dirinya ingin mendarma baktikan di rumah kiai gitu, sebagai khadimnya kiai. Lalu kiai menganggap keluarganya sendiri. Jadi seperti kiai memberi makan kepada anaknya, begitu juga kiai memberi makan pada santri dalam itu. Nah, seperti kiai juga kadang-kadang menyuruh anaknya, begitu pula kiai berani menyuruh santri dalam itu. Nah, tapi kalau untuk hal-hal besar seperti ngecoroan itu, memang kebiasaan kita di pesantren itu, ya kita ingin juga mempunyai amal jariah yang kita bisa rasakan nanti setelah kita jadi alumni, ketika kita datang ke pondok kita itu, kemudian kita bisa bernostalgia. Ini hasil roan saya ini ngecor di sini. Dulu saya kepleset di sini nih, lagi ngecor sama teman misalnya begitu. Jadi hal-hal yang terjadi di pondok pesantren itu adalah sesuatu yang bersifat natural, tidak ada unsur paksaan, bahkan di dalamnya ada unsur ta'dib seperti Kiai Mufti Ali tadi katakan itu. Bagaimana nanti kita menghadapi masa depan di tengah-tengah masyarakat, seorang santri selain dia juga harus tafakuh fiddin, tetapi juga dia harus mempunyai skill dalam kehidupan, tidak jadi pemalas. Ketika ada masyarakat gotong royong dia ikut. Ketika ada misalnya pembangunan masjid ngecor di situ dia ikut campur, kemudian dia lebih paham karena dulu di pesantrennya dia pernah ngecor. Saya ini masang keramik pondok-pondok putri waktu saya di pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Jadi saya ini pondoknya banyak. Salah satu pondok yang saya pernah itu masang keramik itu Kang Mas Yusuf di pondok pesantren Darul Hikmah saya Ciliwulung. Ketika saya datang itu ke pondok pesantren saya, kemudian saya bernostalgia. Itu dulu saya yang masang keramiknya, sampai sekarang itu belum dibongkar, alhamdulillah. Jadi saya ada nostalgia pernah masang keramik gitu, walaupun keramiknya nggak lurus, karena memang nggak mesti bagus. Kata kiai yang penting bisa dipasang gitu. Nah, jadi hal-hal itu sama sekali kiai tidak maksa kamu harus ikut mengkeramik, memasang keramik, itu tidak. Karena di situ ada ta'dib. Dan Kiai Mufti Ali, Kang Mas Taufik CH, dan Kang Mas Yusuf, juga ini putranya seorang mursyid thariqah ini Kang Mas Yusuf ini. Sebagai seorang santri, saya tidak merasa khawatir min haitsu huwa, dari sisi pondok pesantrennya.
Kekhawatiran saya itu hanya untuk dalam perspektif kita sebagai berbangsa, sangat tidak elok ketika ada golongan lain selain golongan kita yang mengolok-olok kita tanpa kenal diri kita. Kita golongan santri ini memiliki kemandirian secara historis dan genealogis. Ketika penjajah tidak memperhatikan kita sejak zaman kerajaan-kerajaan 1600, mereka menguasai berbagai macam kekuasaan-kekuasaan ekonomi dan politik. Pondok pesantren berdiri sendiri, tidak mau bergabung dengan kompeni Belanda. Kita mandiri. Kita tidak bantu secara pembangunan oleh pihak penjajah. Kita siap untuk bagaimana membiayai diri sendiri, mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita. Dan secara lumintu itu bahkan sampai hari ini pondok pesantren seperti anak tiri di negeri kita ini dalam hal pembangunan yang diberikan atau bukan iuran, artinya itu bantuan yang diberikan pemerintah terhadap pondok pesantren. Contohnya di Banten ini. Di Banten itu ada sekolah gratis ya misalnya. Tapi untuk madrasah aliyah dan madrasah sanawiyah itu tidak ada sekolah gratis. Yang gratis itu hanya sekolah SMP, yang gratis itu hanya sekolah madrasah aliyah SMA, SMK. Padahal SMA, SMK itu telah mendapatkan selain bos dari pusat juga bos dari daerah, ditambah lagi sekolah gratis 250.000 per bulan. Sementara madrasah-madrasah yang ada di pondok-pondok pesantren itu tidak mendapatkan itu, tetapi kami tidak pernah demo. Kenapa? Karena kami sejak dulu diberikan kekuatan mental sebagai penerus perjuangan para anbiya, penerus perjuangan para aulia, penerus perjuangan para ulama, bahwa membawa agama ini harus dengan keikhlasan. Kita memegang agama ini, memegang ilmu-ilmu yang dibawa oleh para anbiya seperti membawa api. Kalau kita pegang panas, kalau kita lepaskan dia mati. Kita milih memegangnya walaupun tangan kita ini panas. Jadi silakan orang-orang yang berusaha untuk memarginalkan pondok pesantren, orang-orang yang berusaha ingin mendiskreditkan pondok pesantren, tapi ketahuilah, kami sudah biasa didiskreditkan, kami sudah biasa dimarginalkan, dan seluruh usaha-usaha Anda tidak akan berguna untuk kami. Tidak akan mempengaruhi eksistensi pondok pesantren. Karena sejak dulu kami sudah biasa tidak mendapatkan perhatian dari siapapun, tapi kami mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kami didik anak-anak kami untuk dijadikan orang-orang yang tafaqquh fiddin, berjuang demi agama, dan membawa api agama Islam ini sampai hari kiamat. Jadi usaha-usaha Anda, hai orang-orang yang ingin memarginalkan pondok pesantren, yang saya lihat ini indikatornya sudah nampak sekali, usaha-usaha memframing pondok pesantren, dari sisi ajaran, dari sisi akhlak dan lain sebagainya, ketahui apa yang Anda lakukan tidak akan pernah berpengaruh apa-apa terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki organ militan secara historis dan secara genealogis. Para keturunan-keturunan Wali Songo, keturunan para penyebar-penyebar agama Islam di masa lalu, yang secara lumintu memegang agama Islam ini sampai nanti hari kiamat, tidak akan pernah melepaskan agama ini. Tidak akan pernah melepaskan pondok pesantren. Tidak akan pernah melepaskan ajaran-ajaran dato-dato kami untuk senantiasa menjaga masyarakat Islam, untuk senantiasa beragama dengan agama yang benar. Agama dari Nabi Muhammad yang diwariskan pada sahabat. Agama yang benar yang diwariskan dari sahabat kepada tabi'in. Agama yang benar yang diwariskan dari tabi'in kepada tabi'i tabi'in. Kemudian kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah dan lain sebagainya. Kemudian kepada Muzani, Buaiti. Kemudian kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian kepada Rafi'i. Kemudian kepada Imam An-Nawawi, kemudian pada Ibnu Hajar, kemudian pada Zainuddin Al-Malibari, kemudian kepada Syekh Abi Bakar Muhammad Syahto dalam I'anatul Talibin, kemudian kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bandani. Tidak akan pernah kami lepaskan apapun yang kalian framing terhadap pondok pesantren tidak akan berarti apa-apa buat pondok pesantren. Karena pondok pesantren telah memiliki organ militan yang akan membawa, yaitu adalah tadi yang seperti saya sebutkan itu, dan itu sudah biasa dimarginalkan, itu sudah biasa didiskreditkan. Coba pada zaman Soekarno juga tidak terlalu memperhatikan pondok pesantren. Pada Soeharto juga tidak memperhatikan pondok pesantren. Hanya Bapak Jokowi yang saya nilai, ini penilaian saya, kita boleh berbeda, itu memperhatikan pondok pesantren. Dan sekarang Bapak Prabowo, ya saya lihat ya tidak seperti Bapak Jokowi dalam bagaimana memperhatikan pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama. Indikasi-indikasi bahwa ingin menjaga jarak dengan Nahdlatul Ulama pun kita bisa lihat dan kita bisa saksikan. Bagaimana acara-acara di Istana Negara pun tidak menggunakan orang-orang NU.
Bahkan orang-orang yang nggak ngerti kita Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu disuruh ceramah di Istana Negara. Hanya bisa hafal Al-Quran, siapa aja bisa hafal Al-Quran. Tapi memahami agama itu ada metodologinya. Apa metodologinya? Yaitu baca kitab kuning. Dia nggak bisa baca kitab kuning, disuruh untuk menasehati agama kepada orang-orang yang ada di Istana Negara. Sementara kiai-kiai NU yang tabakhur, kiai-kiai yang ada di pondok pesantren, kemudian sekarang dipermasalahkan. Saya teringat ini seperti zaman-zaman Orde Baru dulu lah. Ketika Nahdlatul Ulama Pondok Pesantren, yang sekarang juga ditambah dengan PWILS, mohon maaf Kiai Mufti, ada PWILS yang juga menjaga nilai-nilai ajaran pesantren dan Wali Songo, yang dimarginalkan sepertinya dalam tanda kutip. Dan ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang membuat kami, orang-orang pesantren, atau kaum santri yang dulu dibilang oleh siapa yang membagi, ada abangan, ada priai, ada santri, itu kami kaum santri, dari zaman Joko Tingkiran, dari zaman Raden Patah, Sultan Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, sampai hari ini secara lumintu yang kami warisi, tidak akan pernah mengemis-ngemis untuk kepada pemerintah memperhatikan kami, karena dari dulu kami sudah diajari nilai kemandirian dan gotong royong. Kami mempunyai qanaah, kami mempunyai struggle for life, bagaimana kami bisa membiayai diri sendiri. Kalau pemerintah mau ikut membantu, alhamdulillah. Kalau tidak, kami tidak nyari-nyari dan kami tidak akan demo. Ada upaya-upaya memarginalkan hari ini kepada pondok pesantren. Silakan saja. Tapi perlu diketahui bahwa pondok pesantren hari ini dan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah adalah thariqah an-nahdhiyah yang kita pahami sebagai satu, bahwa ideologi kita adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih kita salah satu mazhab yang 4. Dalam tasawuf kita adalah tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah mayoritas di Indonesia. Dan pondok pesantren itu sebenarnya punya kekhasan Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang lain yang bukan Nahdlatul Ulama yang bikin pesantren ini justru yang menurut saya ini hari ini yang menodai pondok pesantren. Berbagai macam kasus-kasus, misalnya pelecehan seksual, itu bukan dari pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kebanyakan. Saya tidak katakan tidak ada sama sekali. Karena Nahdlatul Ulama tidak maksum ya. Tetapi selagi dia mempunyai basis historis, ideologis, bahkan genealogis dengan para wali songo, penyebar-penyebar agama Islam masa lalu, itu lebih mempunyai energi untuk mempertahankan diri sebagai sahaban zakiyah atau syekhon zakiyah di dalam bagaimana dia menjadi seorang pengasuh pondok pesantren. Kasus-kasus pencabulan dan lain sebagainya kebanyakan itu di luar Nahdlatul Ulama, cuma karena sekarang banyak pesantren juga didirikan ternyata bukan orang Nahdlatul Ulama. Nah, ini seakan-akan nanti digeneralisir bahwa apa yang terjadi juga itu sama oleh terjadi di Nahdlatul Ulama. Itu satu hal. Yang terakhir, bahwa pondok pesantren ini hari ini, Kang Mas Taufik dan Kiai Mufti, adalah merupakan khazanah orisinalitas dan otentitas daripada mazhab Syafi'i terbesar di dunia. Kalau kita ingin mengetahui mazhab Syafi'i yang paling orisinil hari ini, bukan di Mesir, tapi di Indonesia. Di Mesir masih banyak mazhab-mazhab lain yang dipelajari, mazhab Hanafi dan lain sebagainya. Tetapi di Indonesia, di pondok-pondok pesantren, yang jumlahnya itu 5.000 pondok pesantren, yang santrinya mencapai 5 juta, itu dipelajari dari mulai mazhab Syafi'i yang paling orisinil dari karya Imam Syafi'i, dari mulai kemudian kepada Mukhtasar Muzani, Ad-Buaiti, sampai kepada yang terakhir para ulama-ulama mutakhirin kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, seperti Basabren dengan I'anatul Musta'in, kemudian I'anatul Talibin dan Nihayatul Zid, yang sama-sama mensyarahi daripada Fathul Mu'in atau Qurratul Ainnya, itu memiliki originalitas karena dia mensyarah kitab sebelumnya. Kemudian yang kitab sebelumnya Fathul Mu'in itu adalah merupakan sebuah mukhtasar dari kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtajnya Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kemudian ke atasnya lagi sebagai mukhtasar dari Imam Nawawi, dari Imam Rafi'i, dari Imam Al-Ghazali, sampai Imam Syafi'i. Jadi ada keberlanjutan genealogi epistemologis yang dimiliki pondok pesantren yang originalitas dan keotentikannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seperti orang-orang yang misalnya saya lulusan daripada YIN, UIN, lulusan dari IIKI,
Ketika kita di dunia kampus, kita belajar agama ya hanya per bab saja. Tidak dari alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah sampai tamat wallahu a'lam bishawab. Hanya kita akan bicara tentang jakat profesi. Buka kitab dari berbagai macam kitab. Tetapi tidak bicara atau tidak mengkaji dari awal sampai akhir. Tapi kalau kita di pesantren, itu dari mulai bismillah sampai wallahu a'lam bishawab. Itu kita pelajari dari mulai kitab terendah sampai kitab tertinggi. Dan jadi saya kira eksistensi pondok pesantren akan terus ada ila yaumil qiyamah. Dan siapa-siapa yang bercita-cita ingin mendiskreditkan pondok pesantren sehingga mengharapkan pondok pesantren ditinggalkan oleh umat Islam, dia mimpi di siang bolong. Saya bicara demikian tidak berarti kita tidak muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah atau tidak muhasabah. Kita tetap, pondok pesantren tentu punya kelebihan dan kekurangan. Dan kita tetap al muhafadzah alal qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita akan mencari hal-hal yang lebih baik buat anak-anak kita, buat pondok pesantren kita, tanpa meninggalkan jati diri kita sebagai santri, sebagai para ulama yang secara lumintu menerima ilmu dan mustika ini dari para leluhur-leluhur kami. Dan mengenai adab, nanti sebelum kita dengarkan perspektif dari hukum, adab itu dianjurkan, dan ini adalah perintah Allah. Hadisnya sahih. Al-ulama warasatul anbiya itu hadisnya sahih. Dan yang tidak boleh kita tanda tunduk tawaduan itu seperti pejabat-pejabat kepada atasannya itu. Nah, feodalisme pejabat kepada atasannya yang tanda tunduk tidak dipermasalahkan, padahal itu melawan daripada nas agama, sementara adabnya para santri kepada kiai dipermasalahkan, padahal itu sesuai dengan ajaran agama. Ini masalah yang harus kita bahas ini. Mungkin anak perlu sesuatu media atau forum yang lebih khusus. Bagaimana itu para pejabat-pejabat bawahan pada atasannya tanda tunduk itu tidak dipermasalahkan sebagai feodalisme, sementara para santri yang ada ajarannya menghormati para ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Hadisnya sahih, itu Daruqutni, Abu Daud, Ibnu Majah. Ada yang dhaif juga, tetapi yang dhaif kemudian dikuatkan oleh yang sahih, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati ulama, dan cara menghormati ulama berbeda-beda tergantung dari adat istiadat daerahnya masing-masing. Dan di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa bagian tengah dan bagian timur, ya seperti itu. Dan itu tidak melanggar agama. Bahkan Nabi itu bisa dicium kakinya. Mencium kaki Nabi, itu mencium kaki Nabi ya. Dalam konteks Nabi ini adalah manifestasi dari wahyu, dari ilmu. Maka menghormati orang karena ilmunya, jangankan hanya cium tangan, sampai cium kaki pun ada dalilnya. Kalau dia itu karena ilmunya, bukan karena nasabnya. Makanya disebutkan oleh Kiai Mufti Ali itu, wa yukrahu takrimuhum, gimana tadi? Bahwa tidak boleh menghormati, mencium tangan kepada selainnya. Selain para ulama yang soleh tadi itu. Termasuk itu nasab itu. Mencium tangan karena nasabnya, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu mencium tangan karena ilmu. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Itu dalilnya banyak. Gak ada kewajiban menghormati orang karena keturunannya, sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Tapi kalau mencintai karena ulama, karena ilmu, maka itu ada dalilnya dari Al-Quran secara jumlatan, ada dalilnya secara khos dari hadis-hadis yang kita baca, baik di hadis sunan maupun di yang lainnya. Jadi masalah ini jangan sampai nanti ada perang narasi antara kita kaum santri dengan kaum priai. Siapa yang feodal sebenarnya? Apakah kita kaum santri, sedangkan kita mempunyai mustanad, kita mempunyai dalil, tapi Anda kaum priai tidak mempunyai dalil, tidak mempunyai mustanad. Mencium-cium atasan tidak ada dalilnya, haram. Kenapa? Di dalam hadis dikatakan man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dini. Siapa orang yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Begitu pula siapa orang yang tawadhu kepada pejabat karena jabatannya, hilang 2/3 agamanya. Siapa orang yang tawadhu kepada orang bernasab karena nasabnya, hilang 2/3 agamanya. Tetapi kalau ilmu, siapa orang yang menghormati orang lain karena ilmu, mencium tangannya, merangkulnya, mencium badannya, ada dalilnya semua dari agama. Sesuatu yang ada dalil dari agama tidak bisa untuk dipermasalahkan.
Dan terakhir, sekali lagi, kita boykot Trans 7. Jangan tonton dia. Kita nontonnya pada Suka TV aja. Jangan nonton Trans 7. Selagi dia belum minta maaf, atau selagi pondok pesantren belum merasa bahwa ini sudah cukup mereka minta maaf, baru kita nonton lagi. Terima kasih. Maaf, Mas Taufik, agak lama ini. Mungkin ada statement terakhir bahwa mungkin ada beberapa pertanyaan. Apa pesan Kiai bagi insan media agar memahami pesantren bukan hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat peradaban Islam Nusantara? Ini bagaimana, Kiai? Iya, ada yang bertanya kepada saya tentang apa yang terjadi dengan apa yang diberitakan oleh Trans 7 kemarin. Apakah saya marah ketika melihat tayangan Trans 7 itu? Kata saya, penghinaan terhadap kiai yang tersembunyi aja, saya marah, walaupun penghinaan pada kiai secara tersembunyi itu tidak banyak dipahami orang. Apalagi ini yang terang-terangan demikian. Penghinaan yang tersembunyi itu diantaranya kalau ada orang mengatakan bahwa seorang Habib itu walaupun bodoh, itu lebih mulia dari 70 kiai. Itu pernyataan kan banyak orang yang gak marah. Tapi saya marah, karena itu saya tahu bahwa di situ ada penghinaan terhadap para kiai. Nah, apalagi penghinaan yang zahiron jelian seperti apa yang diberitakan oleh Trans 7 itu. Nah, menurut kita ya, kaum santri ini ya, bahwa penghormatan terhadap kiai itu sama seperti tadi narasi yang telah diberikan oleh Yai Mufti Ali. Ini kebetulan namanya guru saya sama dengan Yai Mufti Ali nih. Saya punya guru yang tadi saya sebutkan pesantren Darul Hikmah Secilung tuh namanya Yai Mu'ti itu. Yai Mu'ti, Allah maghfirlah ya. Nah itu, jadi saya ketika melihat Yai Mufti Ali ini sama seperti melihat guru saya. Itu dalam pondok pesantren, Mas Yusuf Mas dan Mas Taufik, itu manggilnya itu dengan ubuah, dengan umumah, dengan panggilan-panggilan yang kebapaan, panggilan yang mengandung nilai-nilai silaturahmi. Contohnya Yai. Yai itu dalam perspektif kita orang Banten itu mamang jauh gitu. Jadi Yai, kalau ada mamang, mamang punya mamang itu namanya Yai. Nah, santri dengan santri itu manggilnya mamang kalau di pondok pesantren. Agar ada ikatan dengan sesama santri sebagai seorang saudara walaupun agak saudara jauh. Lalu kalau di Banten memanggil anak kiai dengan sebutan Aang, itu artinya menjadikan santri itu adik daripada anak-anak kiai itu. Jadi hubungannya hubungan kekeluargaan. Di antara yang lain juga selain manggil Yai, yang hubungannya itu sudah untuk kiai tua, itu ada yang manggilnya Abah. Ya, kiai yang dipanggil Abah itu biasanya ukuran kiai-kiai yang setengah tua tapi tidak terlalu tua. Ada lagi yang dipanggilnya Aang. Kiai masih tetap maunya dipanggil Aang walaupun udah tua. Saya punya kiai di pesantren Riyadhul Alfiyah di Kadukawang itu panggilnya masih tetap Aang aja. Ada yang manggil Mama tapi juga ada yang manggil Aang. Akang atau Aang. Kemudian ada juga di Kresek ini, di tetangga Kresek lah, pesantren kiai yang sangat tabakhur ilmunya, itu masih dipanggilnya Mamang aja. Jadi dia nggak mau dipanggil kiai, nggak mau dipanggil Abah, nggak mau dipanggil syekh apalagi, tapi maunya dipanggil tetap Mamang seperti dulu dia dipanggil di pesantren. Dan ini adalah sebuah tradisi unik yang dimiliki oleh pondok pesantren, yang saya kira itu orang-orang liberal, orang-orang modern itu nggak ngerti itu model-model begitu. Makanya Clifford Geertz yang mengklasifikasikan masyarakat Islam di Indonesia menjadi 3, yaitu ada priai, ada abangan, ada santri. Itu saya kira memang realitasnya demikian. Dan yang mayoritas itu adalah para santri. Ada priai, ada muslim abangan, ada muslim santri, dan muslim santri ini kita, orang-orang pondok pesantren. Sekarang ada muslim priai karena dia banyak duit bikin pesantren. Ini yang bikin rusuh ini. Yang bikin citra pesantren acak-acakan, ada orang-orang priai banyak duitnya bikin pesantren. Ciri-ciri pesantren kalau dia pesantrennya itu adalah pesantren ala Nahdlatul Ulama wa PWILS. Saya tambahin sekarang, Nahdlatul Ulama wa PWILS. Yaitu pondok itu ada di tengah-tengah masyarakat. Ada pondok itu di tengah-tengah kampung. Karena biasanya kiai hidup dulu di kampung, kemudian ada anak ngaji 1-2 orang, kemudian tambah santrinya, tambah luaslah pesantrennya untuk menampung para santri itu. Itu ciri khas daripada
kiai-kiai ala Nahdlatul Ulama wa PWILS. Nah, kalau sekarang ini orang priai, dia bikin pondok pesantren, dia punya duit dulu nih, 5 miliar, 10 miliar, dia beli tanah, kemudian dia beli tanah, dia bangun pondok pesantren yang besar, kemudian yang fasilitasnya sangat eksekutif, pakainya AC, pakainya apa namanya itu spring bed, luar biasa, bayarnya aja masuknya 40 juta, kemudian per bulannya ada yang sampai 2,5 juta dan lain sebagainya, itu 2,5 juta, itu bisa 1 tahun mondok di Lirboyo dan di pesantren Nahdlatul Ulum Kresek Cempaka Banten ini. Tapi untuk di pesantren-pesantren priai itu hanya per bulan 2,5 juta. Masuknya ada yang 40 juta. Saya pernah acara Nahdlatul Ulama gitu di pesantren apa yang modern begitu. Kemudian saya tanya ini berapa masuknya? Itu 40 juta masuknya. Yang pesantren siapa? Yang pesantren anak bareskrim, polisi-polisi, perwira-perwira. Jadi mereka itu bukan untuk kemudian menjadi seorang mutafaqih fiddin yang akan menjaga agama ila yaumil qiyamah li ibqa'il Islam, tetapi mungkin hanya untuk apa namanya itu agar dia tidak terkontaminasi oleh pergaulan bebas misalnya, tujuannya ada yang seperti itu. Tapi kalau dia itu adalah secara genealogis dan historis merupakan apa para penyebar agama Islam di masa lalu, memang dirinya itu ada genetik DNA-nya itu DNA penyebar agama Islam. Dia pesantren itu untuk menyebarkan agama Islam. Maka anak-anak kiai di Lirboyo dan Peloso banyak yang tidak mau sekolah. Kenapa? Karena untuk melanjutkan kepemimpinan pondok pesantren yang paling dibutuhkan adalah mutafaqih fiddin itu. Kalau sekolah jadi SH kayak Mas Taufik banyak yang bisa asal kita masuk kuliah, rajin duduk ya kan, ngerti kagak ngerti, kita 4 tahun, 5 tahun lulus. Bisa. Tapi jadi kiai ini ada kekhasan yang tidak bisa begitu saja. Orang misalnya mondok 7 tahun di Lirboyo bisa pinter, nggak demikian. Ada hal-hal yang aneh gitu di dalam pondok pesantren secara spiritual yang tidak bisa dipahami sekali lagi kecuali oleh orang-orang santri. Jadi ini perlu diketahui nih sama orang-orang sekuler itu. Kita juga melihat anda-anda itu, hai orang-orang sekuler, orang-orang priai, itu kadang-kadang ketawa gitu. Menganggap diri anda itu aneh. Hidup ini akan ada akhirat, tapi anda seakan-akan orang yang tidak paham bahwa hidup ini akan dipertanggungjawabkan. Anda sudah tua, mau cari uang sebanyak-banyaknya, kemudian seakan-akan anda tidak akan dihisab di hari nanti. Itu kita juga seperti anda melihat. Kalau anda melihat kami aneh sebagai seorang santri, kami juga melihat anda itu aneh. Karena kami meyakini bahwa ada akhirat setelah dunia ini. Ada surga dan neraka setelah kami ada kesenangan atau kesusahan hidup di alam dunia ini. Jadi anda memandang dari perspektif anda terhadap kami tentu tidak akan sesuai dengan apa yang anda pikirkan dari perspektif kebenaran dan kebahagiaan yang anda pahami. Seperti kami juga mentertawakan anda ketika anda berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan genre kami dalam kehidupan dan dalam memandang hari ini dan masa depan. Jadi kita masing-masing saja saling harga menghargai, hormat menghormati. Anda masuk bikin partai, silakan bikin partai. Anda mau nyari uang yang banyak, silakan nyari uang yang banyak. Sudah punya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, Anda mungkin itulah kebahagiaan Anda. Dan bagi kami itu bukan semacam itu kebahagiaan, ya kan? Nah, jadi kita masing-masing saja saling hormat menghormati. Secara istilahnya kehidupan sosial yang hari ini media merupakan sebuah ornamen atau elemen penting di dalam kehidupan sosial hari ini, harus hati-hati. Jurnalisme ada kode etiknya. Ada kode etiknya dan ini harus betul-betul dijaga, sehingga bagaimana cara Anda menyajikan sebuah berita yang bagi Anda ini adalah bukan sebuah hal-hal yang idealis menurut Anda, yang ideal, tapi menurut kami ideal. Karena apa? Kami ada mustandardnya, ada dalilnya. Menghormati guru ada dalilnya. Adapun hal-hal yang lainnya mungkin kita akan muhasabah kalau memang itu dianggap tidak lagi layak menurut pandangan kami dan ijtihad kami. Tapi bukan menurut apa yang Anda atur dalam hidup kami sebagai seorang santri, tapi apa yang kami ijtihadi bahwa ini perlu untuk dirubah. Bukan atas apa yang Anda inginkan kami untuk berubah. Karena kami punya dasar
kami harus bagaimana sebagai seorang santri dan sebagai seorang penerus para penyembar-penyembar agama Islam yang kami akan wariskan itu semua mustikanya kepada anak kami pada cucu kami ila yaumil qiyamah, sampai agama ini tidak akan pernah padam di alam dunia ini. Demikian Mas Yusuf, Mas. Baik, luar biasa statement akhir Kiai Imad bahwa ada idealisme yang dibangun di pondok pesantren, mulai dari teologis kemudian juga culture.